Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tabsiratan li zawil ulu wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abdul arsalahullah lil alamin basyiran wa nadhira faballagha risalah wa addal amanah wa hadallahu bihi minal ummati basyaran katsira fakana fi zulmatil jahli lil mustabsirina sirajan wa qamaran munira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, Ya Fattah ya Alim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas bimbingan, atas petunjuknya, atas izin dan pertolongannya juga, dan atas nikmat sehat walafiat. Kita masih diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menjalankan ibadah sholat zuhur berjamaah di awal waktu. Harapan dan doa semoga Allah senantiasa terus memberikan keistiqomahan kepada kita agar nanti Allah mewafatkan kita dalam husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam Allah limpah curahkan selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat beliau, dan semoga keberkahan keselamatan Allah limpahkan kepada kita semua, dan insyaallah di akhir hayat kita wafatkan dalam keadaan baik, dalam keadaan yang Allah ridhoi, dan semoga nanti kita mendapatkan pertolongan dari Allah dan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu nilai yang tidak bisa terukur oleh materi. Ada satu kekayaan yang nilai harganya melebihi seisi alam jagat semesta. Ada satu anugerah dan karunia yang itu menjadi penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kunci yang bisa menjadikan pembuka pintu surga Allah, dan itu terus dikumandangkan, disampaikan, didakwahkan oleh seluruh para nabi dan para rasul. Dalam surat Muhammad 19 Allah menegaskan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ternyata nilai yang tidak pernah terhingga, sehingga anugerah yang menjadi penghubung kita dengan Allah Ta'ala, harga yang melebihi seisi alam jagat semesta, ternyata itu adalah tauhid kita, iman kita yang dikemas dalam kalimat la ilaha illallah. Sehingga inilah yang harus kita jaga, inilah yang harus kita rawat, inilah yang harus kita betul-betul
perbaiki agar nanti dengan kalimat la ilaha illallah tersebut kita dihidupkan, dengan la ilaha illallah kita diwafatkan, dan dengan la ilaha illallah nanti kita pun dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah satu nilai yang terbaik, harta yang paling berharga. Tanpa la ilaha illallah manusia hidupnya tidak ada artinya di hadapan Allah, dunia maupun akhirat. Ini satu nilai kebaikan, anugerah terbesar Allah yang Allah berikan kepada kita, tauhid, yang hidup kita diikat dengan kalimat la ilaha illallah. Sehingga karena ini sangat mulia, ini adalah barang yang paling mahal dan mewah sekali, sehingga iblis tidak segan-segan. Iblis berupaya, berusaha, bermujahadah, bersungguh-sungguh agar la ilaha illallah, tauhid yang sudah ada dalam hati kita masing-masing, bagaimana agar tidak sampai terbawa nanti di yaumil qiyamah. Itu diantaranya. Makanya kita harus betul-betul menjaga, merawat, melindungi la ilaha illallah. Contoh kecil saja, kalau kita punya rumah sebagus apapun tanpa dirawat akan rusak, Pak. Semewah apapun kita punya kendaraan, kalau nggak dirawat, nggak dijaga akan rusak. Bahkan tubuh kita pun kalau nggak dijaga, nggak dirawat pun akan sakit. Artinya jauh dari itu, iman harus lebih kita perhatikan. Sebab yang akan mengambil iman tersebut, yang akan merampas iman ini gak kelihatan. Sehingga berupaya, berusaha bagaimana agar iman yang ada dalam hati kita ini hilang, tidak terbawa sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipastikan bagaimana bila kembali kepada Allah, di dalam hati orang tersebut tidak ada la ilaha illallahnya, maka jelas orang tersebut akan khalidina fiha abada, masuk neraka selama-lamanya. Dan intinya adalah bagaimana iblis mencari teman sebanyak-banyaknya untuk menemani ia kekal di neraka. Itu tujuannya. Sehingga bagaimana kita merawat, menjaga, melindungi agar la ilaha illallah, tauhid yang sudah ada dalam diri kita terus terbawa sampai kita meninggal dunia. Dalam surat Al-Hijr 39 dan 40, bahkan dalam surat As-Saffat 40, 74, 128, 160, 169. Kalimatnya di akhir sama gitu. Dalam Al-Hijr 39 dan 40 Allah menegaskan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fid dunya fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini satu ucapan yang iblis sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia sudah memproklamirkan diri di hadapan Allah dengan kalimat qala rabbi. Iblis berkata, ya Allah, bima aghwaytani, dengan sebab engkau telah menyatakan aku tersesat. Dengan kalimat laknatullah disematkan kepada iblis, la uzayyinanna lahum fil ardi, maka aku akan menjadikan maksiat itu indah di pandangan manusia. Bagaimana maksiat yang kita lakukan dibikin indah, dibikin betah, dibikin semangat, iblis pekerjaannya. Tujuannya apa? Agar manusia ini betul-betul sesat dan menyesatkan, menyimpang dari Allah. Bagaimana bentuk maksiat yang memang itu dosa,
satu bentuk kemaksiatan ini dikemas dengan indah, sehingga tidak heran kalau ada orang melakukan maksiat lama, senang, betah. Memang itulah yang iblis lakukan buat seluruh manusia di muka bumi ini. La uzayyinanna lahum, semua akan diberikan indah dalam pandangan maksiat yang dia lakukan. Wala ubuyannahum ajma'in, dan aku akan gelincirkan seluruh manusia tanpa terkecuali. Nah di sini ada dalam ayat 40-nya dijelaskan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali ya Allah aku nggak bisa menggelincirkan mereka, tidak bisa menjadikan indah maksiat dalam pandangan mereka. Ibadaka minhumul mukhlasin, hamba-hambamu yang diberikan anugerah keikhlasan. Ikhlas inilah iblis tidak bisa tembus. Maka kalimat illa ibadaka minhumul mukhlasin, illa ibadallah minhumul mukhlasin ada as-Saffat gitu. 40, 74, 128, 160, 169, semua kali bersama, kecuali hamba-hamba Allah yang diberikan anugerah keikhlasan oleh Allah, sehingga pintu ikhlas inilah yang bisa merawat, menjaga, melindungi kita punya la ilaha illallah. Ikhwah fillah rahimakumullah. Dalam Al-A'raf 17 pun Allah menegaskan, bahkan ucapan iblis di hadapan Allah Ta'ala, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Bagaimana iblis menggelincirkan semua manusia? Dia bilang begini, summa, kemudian la'atiyannahum, aku akan datangi manusia semuanya, min baini aydihim, dari hadapan mereka, wa min khalfihim, dari arah belakang mereka, wa an aymanihim, dari sebelah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan aku datangi mereka di sebelah kiri mereka, kata iblis. 4 penjuru, depan, belakang, kanan dan kiri. Tetapi orang yang ikhlas, ibadah minhumul mukhlasin, jalur atas nggak bisa iblis. Hubungan dengan Allah nggak bisa iblis. Depan, belakang, kanan, kiri akan diterobos oleh iblis untuk mengganggu kita. Tapi kata iblis, kecuali kamu yang ikhlas kepada Allah, jalur atas iblis tidak bisa. Berupaya, berusaha, nggak bisa satu penjuru, depan, belakang, kanan, kiri ditembus oleh iblis demi menghancurkan kita. Tapi lihat, nggak bisa. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, jalur atas nggak bisa. Makanya keikhlasan ini yang dituangkan oleh Allah dalam Al-An'am 162, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka ikhlas itu lihatlah Allahnya saja, jangan lihat siapapun juga. Aman, Pak. Kalau kita beramal yang dilihat lillahi rabbil alamin, udah selesai. Iblis nggak tembus. Makanya setiap ibadah kalau jangan lihat orang gitu. Jangan lihat si fulan, jangan melihat teman, jangan melihat atasan, jangan pimpinan. Kalau kita menilai ibadah kita karena mereka, sudah selesai ibadah kita, nggak ada gunanya. Dan masuk perangkap iblis itu, apakah depan, belakang, kanan, kiri, yang sudah disiapkan perangkap untuk masuk ke itu. Tapi jalur atas tidak bisa. Maka lihat Allahnya saja sudah aman, Pak. Dan itu nggak akan jadi capek hidup kita. Ingin dipuji orang, ingin disanjung, ingin dilihat orang, capek hidup kita. Kerja kalau ada pimpinan saja, kerja kalau orang sanjung saja semangat, nggak ada seperti itu. Orang yang mukhlasin itu orang sudah lillah dan lillah, hanya Allah saja. Tidak peduli orang apapun juga keadaannya, mau dia sanjung dia nggak berubah, mau dia cantik dia pun nggak berubah, nggak ada bedanya.
dia kepada Allah, jalur depan, belakang, kanan, kiri sudah nggak main lagi orang tersebut, sudah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Maka lihatlah Allahnya saja, jangan lihat manusianya. Insya Allah orang tersebut kalau prinsip ibadah ini dilakukan, berarti sedang merawat, melindungi, menjaga la ilaha illallah. Jadi gak cukup kita mengatakan la ilaha illallah ya puluhan kali, ribuan kali, tapi kalau memang ibadah kita bukan untuk la ilaha illallah, apa artinya la ilaha illallah? Jadi jangan disibukkan dengan wirid la ilaha illallah ribuan jutaan, tapi amal kita tidak la ilaha illallah. Salat kita untuk orang, sedekah kita ingin dipuji, apa maksudnya la ilaha illallah? Nabi isbat hanya Allah semata itu. Implementasi sebuah la ilaha illallah, semua lillah, selesai. Itu yang dimaksudkan. Maka kalau kita ibadahnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya banyak orang yang sedekah tangannya memberi, hati ingin dipuji. Dan sedikit orang badannya sedang tawaf di Baitullah, tapi hatinya ingin dipuji. Hati-hati. Dan itu tidak terasa oleh kita. Setan sudah berhasil menggelincirkan manusia. Titik fokusnya adalah Allah, 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 selesai. Nggak peduli orang mau caci, tetap. Makanya banyak orang yang berhenti karena manusia. Kenapa? Nggak ke masjid jadi berhenti. Ada si fulan, masalah dengan si fulan. Kenapa berhenti? Karena si fulan. Karena si fulan berhenti. Kenapa? Ada fulan. Nggak ada urusan itu dengan si fulan. Rugi kita tidak ke masjid gara-gara ada si orang itu. Kita berhenti berbuat baik karena ada orang itu. Kenapa orang itu? Penghalang dengan Allah, kecil mental kita di hadapan Allah Ta'ala. Ya, makanya jangan pernah berhenti. Ya, kalau memang awalnya karena Allah, kenapa berhenti karena manusia? Ada apa dengan manusia? Gak ada urusan Pak dengan manusia ibadah kita. Orang berhenti ke masjid gara-gara si fulan, masalah di masjid, masalah di segala macam. Kenapa seperti itu? Enggak dilihat Allahnya. Lihat Allahnya, insya Allah setan nggak tembus. Jadi keikhlasan adalah pertama yang bisa merawat, melindungi, menjaga la ilaha illallah. Yang kedua adalah dijaga dengan kesabaran. Kenapa? Dalam Al-Ankabut ayat 2 Allah menegaskan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, menyangka, dibiarkan, ya, dibiarkan setelah dia mengatakan ayyaqulu amanna, kami iman kepada Allah dengan tauhid, apakah dibiarkan? Enggak, kata Allah, enggak diantarkan gitu. Wa hum la yuftanun, hal keadaan mereka belum diuji oleh Allah. Jadi melekat pada la ilaha illallah ujian. Untuk apa? Sekuat apa? Setegar apa? Sehebat apa? La ilaha illallah, kata Allah. Loh, kalau seorang petinju dikatakan hebat, kuat, ada lawan Pak. Ada lawan yang seimbang. Mungkin lawannya Nabi, mungkin iblisnya, mungkin ke sahabat, mungkin bawahannya, mungkin ke tabi'in, mungkin setan yang level tabi'in, mungkin ke kita yang selevel kita. Jadi sparring dengan siapa? Harus ada lawan tanding gitu. Biar apa? Biar kelihatan kita ini kuat atau tidak. Lah, seorang petinju mengatakan saya kuat, saya hebat, bertanding juga tidak, punya lawan juga tidak. Dari mana disebut kuat? Maka melekat pada keimanan ujian gitu. Maka Allah sampaikan dalam Ali Imran 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bagaimana ini kesabaran berlapis-lapis Pak? Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah engkau, kuatkan kesabaran dan siapkan kesabaran. Bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun. Diuji Pak. Semua nabi diuji dengan kaumnya, bahkan diuji oleh keluarganya, diuji dengan kemiskinan, tidak punya harta Nabi Isa, diuji bertali-tali sakit yang lama sembuhnya Nabi Ayub,
Semua diuji, Pak. Kalau kita melakukan satu masalah ujian, betul, kita beriman kepada Allah, berarti itu diuji, Pak. Maka jangan sepi dengan ujian. Untuk apa? Untuk menguatkan kita punya tauhid. Diuji dengan sulitnya ekonomi, susahnya keuangan, ya, kebutuhan yang melonjak, yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan, besar pasar pelatihan, itu kan ujian. Dengan begitu makin dekat nggak sama Allah atau makin jauh. Ada orang yang diuji dengan kurang harta makin dekat kepada Allah. Ada juga yang tidak sholat, miskin nggak sholat, ada itu. Nggak tahan dengan ujian kemiskinan hingga dia lupa nggak sujud kepada Allah. Diuji dengan berlimpah ruah kekayaan, bukan makin dekat, makin perbuatannya jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semua diuji. Maka bersabar. Kesabaran ini adalah cara bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala agar iman kita bisa dirawat, dijaga, dilindungi dengan kalimat kesabaran. Sabar. Baik sabar dalam menjalankan tugas ibadah kita kepada Allah. Enggak lama, sekian puluh tahun, Pak, kita di alam dunia enggak lama dibandingkan kenikmatan surga yang selama-lamanya enggak berimbang. Enggak berimbang, ya Allah ya Rabbi. Kenapa bilang capek? Hanya 70 tahun kita maksimal ibadah dibalas dengan surga yang selamanya. Enggak imbang. Sabar aja udah. Capek, letih, lemah, sabar aja udah. Dipakai ibadah habis umur, enggak pakai ibadah juga habis umur. Dipakai baca Quran lisan kita habis umur. Dipakai ngegibah juga habis umur. Dipakai duduk untuk berzikir habis umur. Dipakai duduk masih juga habis umur. Sabar aja udah. Jangan letih, jangan lemah. Mujahadah yang kuat, menggapai kenikmatan yang selamanya gitu. Maka kata Nabi, man sabara 'alal ibadah, siapa yang bersabar menjalankan taat ibadah, ya, a'tahullah salasami'ah darajah. Siapa yang sabar menjalankan taat kepada Allah, terus dia ibadah, lelah juga dia tahajud, ngantuk juga dia ke masjid subuh, terus capek dia lakukan, walaupun hati dia berseberangan dengan nurani ibadah, terus dijalani, Allah berikan 300 derajat kata Nabi. Wa man sabara 'ala musibah, siapa yang sabar dengan musibah, dengan ujian, pahit memang, agak berat, a'tahullah sittami'ah darajah, Allah kasih 600 derajat. Wa man sabara 'anil maksiat, siapa yang sabar meninggalkan maksiat, berat, a'tahullah tis'ami'ah darajah, Allah kasih 900 derajat. Ternyata yang paling berat sabar meninggalkan dosa. Kenapa? Kalau kita melaksanakan taat bisa berjamaah bareng semangat karena banyak orang, bisa. Puasa Ramadan bareng berjamaah mungkin ringan karena berjamaah karena semua orang puasa Ramadan. Ke masjid bareng. Mungkin kena musibah, banyak yang kena musibah sampai merasakan pahit, tapi maksiat sendirian. Meninggalkan sendirian itu lebih berat. Maka betapa beratnya meninggalkan arti sebuah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabarlah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasbir sabran jamila. Bersabarlah kata Allah dengan sabar yang indah. Terus jalani, terus tekuni saja. Satu saat nanti sudah masuk ke surga, udah enggak ibadah lagi kata Allah. Dibalas dengan surga yang selama-lamanya. Terakhir yang ketiga, dirawat, dijaga kita punya iman la ilaha illallah dengan kecintaan. Dalam Al-Baqarah 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman begitu cintanya. Jadi merawat iman itu di hati kita, jangan ada kebencian apapun juga. Iblis ilmunya sudah hebat, ma'rifatnya tinggi daripada kita. Ribuan tahun sudah mengabdi kepada Allah Ta'ala, tapi tidak menjadikan dia dekat kepada Allah, tidak menjadikan dia sebagai kekasih Allah. Kenapa? Di hatinya ada kebencian, baik kebencian kepada Allah atas perintah untuk
menyuruh sujud hormat ke Nabi Adam, ataupun bencinya dia kepada Adam alaihissalam. Kebencian inilah cukup menggugurkan semua pengorbanan, pengabdian dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tauhidnya pun rusak dengan kebencian dalam hati, baik benci kepada Allah maupun benci kepada sesama. Maka hilangkan sifat-sifat kotor dalam hati kita, iri, dengki, hasud, takabur, merasa besar, meremehkan orang lain, mengecilkan orang lain. Itu merusak tauhid. Iblis rusak tauhidnya dengan kalimat aba wastakbara, dengan ungkapan kalimatnya ana khairu minhu, aku lebih baik dari Adam. Itu kalimat singkat, tapi meluluh lantahkan semua amal kebaikan dia. Ribuan tahun mengabdi hancur seketika, menjadi laknatullah, disematkan kepada iblis laknatullah. Hadirin rahimakumullah, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan tauhid la ilaha illallah yang sudah akhirnya kita jaga dengan keikhlasan. Lihat Allahnya saja sudah. Yang kedua, sabar yang sangat kuat. Dan yang ketiga, jangan ada kebencian, penyakit kotor, sifat yang tidak baik dalam hati kita. Insya Allah tauhid kita akan utuh di hadapan Allah, dan mungkin kita dapat bawa nanti kalimat la ilaha illallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga selamat dunia dan selamat akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum